teknologi dan juga banyaknya platform media sosial membuat nilai Pancasila dikhawatirkan dapat terkikis oleh generasi muda masa kini. Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Laili Ramadhani. Saya dari kelas 1 NJ. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang peran, landasan, dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Materi ini saya rangkum pada buku Pendidikan Pancasila bab 7, Jurnal Ilmiah Savitri 2025, dan juga saya lengkapi dengan beberapa sumber pendukung terkait etika perkembangan iptek modern. Sebelum kita memasuki ke materi intinya, kita perlu memahami konteks dunia saat ini. Pada saat ini, perkembangan teknologi berjalan dengan sangat cepat. Mulai dari kecerdasan buatan, atau yang biasa kita sebut dengan AI, bioteknologi, robotika, big data, digitalisasi, hingga otomatisasi di berbagai bidang. Kemajuan ini justru membawa banyak manfaat, tetapi juga di sisi lain muncul tantangan besar seperti penyalahgunaan teknologi, maraknya hoaks, ancaman privasi, penurunan moral, dan munculnya dehumanisasi akibat teknologi yang menggantikan peran manusia. Maka dari itu, perkembangan ilmu pengetahuan tidak bisa berjalan tanpa adanya nilai. Di Indonesia, memiliki Pancasila sebagai kompas moral yang dapat mengarahkan agar kemajuan teknologi tetap berada pada jalan yang benar dan tidak merusak nilai kemanusiaan. Dan untuk memahami hubungan ini, pada video ini saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, peran Pancasila dalam pengembangan ilmu. Yang kedua, landasan Pancasila sebagai dasar nilai iptek. Dan yang ketiga, tantangan penerapan Pancasila di era teknologi modern. Peran Pancasila sangat penting dalam mengarahkan bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan di Indonesia. Dalam buku Pendidikan Pancasila bab 7 dan Jurnal Savitri, Pancasila dipahami bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai nilai hidup yang membimbing perkembangan ilmu. Ada beberapa peran utamanya. Yang pertama, ada Pancasila sebagai kompas moral iptek. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang membantu menentukan apakah sebuah inovasi teknologi sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Contohnya, teknologi AI, rekayasa genetika, dan penggunaan big data. Teknologi ini dapat membawakan banyak manfaat, namun juga berpotensi merugikan jika tidak dikendalikan dengan nilai moral. Sila pertama menegaskan bahwa ilmu harus dikembangkan dengan etika dan bertanggung jawab. Yang kedua, Pancasila sebagai pedoman etika penelitian. Peran kedua adalah sebagai dasolen, yaitu pedoman etika. Setiap bentuk penelitian, inovasi, dan perkembangan teknologi itu harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Yang artinya, ilmu tidak hanya mengejar kecanggihan teknologi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai filsafat ilmu. Seperti yang dijelaskan dalam Jurnal Savitri 2025, setiap sila memberikan dasar filosofis. Seperti pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dimaknai dengan etika ilmu, yang menegaskan bahwa ilmu harus dikembangkan dengan etika, nilai moral, dan tanggung jawab, sehingga tidak disalahgunakan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dimaknai dengan humanisme. Pada sila kedua ini, berarti bahwa teknologi harus memuliakan manusia, menjaga martabat, dan tidak boleh merendahkan atau merugikan seseorang. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dimaknai dengan penguatan identitas kebangsaan. Sila ketiga menunjukkan bahwa pengembangan iptek harus memperkuat persatuan nasional, bukan menciptakan kesenjangan atau perpecahan. Sila keempat, kerakyatan, dimaknai dengan demokrasi ilmiah. Sila keempat mengartikan bahwa kebijakan teknologi harus melibatkan musyawarah, transparansi,
dan pertimbangan publik. Sila kelima, keadilan, dimaknai dengan distribusi manfaat teknologi. Sila kelima menegaskan bahwa manfaat teknologi harus dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat, bukan hanya dirasakan oleh sekelompok tertentu. Dan yang keempat, Pancasila sebagai pengendali dampak negatif teknologi. Teknologi membawa resiko besar seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, eksploitasi data, kecanduan digital hingga ke dehumanisasi akibat AI. Pancasila berfungsi sebagai nilai pengendali, memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merusak tatanan sosial. Ada 3 landasan utama yang menjelaskan mengapa Pancasila layak menjadi dasar nilai dalam pengembangan iptek. Yang pertama, ada landasan historis. Sejak masa perumusan negara, Undang-Undang 1945 menegaskan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pancasila menjadi dasar filosofis bagi seluruh pembangunan bangsa, termasuk pembangunan pendidikan dan ilmu. Secara historis, bangsa Indonesia tumbuh dengan nilai moral, religius, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Yang kedua, ada landasan sosiologis. Landasan ini berkaitan dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius, gotong royong, menghargai kemanusiaan, dan menghormati perbedaan. Seperti pada contoh dalam buku pendidikan Pancasila bab 7. Penolakan terhadap PLTN Muria yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mempertimbangkan faktor keamanan, moral, dan nilai kemanusiaan dalam menerima sebuah teknologi. Dan yang ketiga ada landasan politis. Secara politis, Pancasila menjadi dasar seluruh kebijakan nasional, termasuk pada kurikulum pendidikan, etika penelitian, inovasi, dan arah riset nasional. Kebijakan seperti profil pelajar Pancasila, etika riset perguruan tinggi, dan arah pembangunan iptek Indonesia semuanya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Walaupun Pancasila memiliki peran dan landasan yang kuat, namun penerapannya di era modern menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Tantangan ini muncul karena perubahan teknologi yang sangat cepat, perubahan budaya global, serta pola pikir masyarakat yang ikut berubah mengikuti perkembangan zaman. Berikut beberapa tantangan membuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam iptek itu tidak mudah. Yang pertama, tantangan globalisasi dan masuknya nilai asing. Globalisasi mempercepat masuknya teknologi dan budaya dari luar ke Indonesia. Hampir semua platform modern seperti Google, TikTok, Instagram, Netflix, AI, software desain hingga ke game online itu berasal dari negara luar. Teknologi ini membawa nilai yang berbeda seperti individualisme, liberalisme, gaya hidup konsumtif, budaya ekspresif tanpa batas, dan konten yang tidak sesuai dengan norma Indonesia. Nilai-nilai tersebut sering bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kekeluargaan, kesopanan, dan moralitas. Akibatnya, masyarakat terutama generasi muda lebih mudah terpengaruh oleh budaya asing daripada nilai bangsanya sendiri. Yang kedua, kapitalisme teknologi dan komersialisasi ilmu. Perkembangan ilmu dan teknologi saat ini sangat dipengaruhi oleh perusahaan teknologi besar. Mereka menciptakan teknologi bukan untuk kemanusiaan, tetapi untuk keuntungan finansial, memperluas pasar, mengumpulkan data pengguna, dan menciptakan perilaku konsumtif. Contohnya, algoritma media sosial dibuat sengaja untuk membuat pengguna kecanduan, bukan untuk edukasi. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua dan sila kelima.
Kapitalisme teknologi membuat nilai Pancasila sulit diterapkan karena ilmu diarahkan oleh pasar bukan oleh nilai. Yang ketiga, ada tantangan etika teknologi modern seperti AI, big data, hoax, dan privacy. Ini adalah tantangan paling besar dan paling nyata hari ini. Teknologi modern membawa banyak persoalan etika seperti penyalahgunaan data dan privasi. Data pengguna dikumpulkan oleh aplikasi tanpa izin yang jelas. Bahkan kebocoran data kini menjadi hal yang sering terjadi. Maraknya hoax dan disinformasi. Dengan kecepatan internet, informasi palsu dapat tersebar dalam hitungan detik dan memecah persatuan bangsa. Ini jelas bertentangan dengan nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian ada algoritma yang bias dan diskriminatif. Contohnya AI yang memilih berdasar data yang tidak adil sehingga merugikan kelompok tertentu. Ini jelas bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, deepfake dan manipulasi. Teknologi deepfake bisa memalsukan suara dan wajah seseorang untuk kepentingan politik ataupun kriminal. Ini bisa merusak demokrasi dan musyawarah yang menjadi dasar sila keempat. Dan yang terakhir, AI menggantikan peran manusia. Robot dan AI otomatisasi mulai menggantikan pekerjaan manusia di pabrik, toko, layanan publik, bahkan di bidang kreatif. Masalah ini bisa menyebabkan pengangguran, ketimpangan sosial, menurunnya interaksi manusia, dan melemahnya empati. Itu semua bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Yang keempat, ada praktisme pendidikan dan penurunan karakter. Banyak sekolah dan universitas yang lebih fokus pada nilai akademik, kemampuan teknis, dan perlombaan prestasi, tetapi kurang menekankan pada pembangunan karakter, etika, moral, dan sikap gotong royong. Padahal, Pancasila mengajarkan bahwa ilmu harus diarahkan untuk keadilan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Jika pendidikan tidak menanamkan nilai Pancasila, maka ilmu berkembang tanpa etika, teknologi disalahgunakan, dan karakter generasi muda melemah. Yang kelima, ketimpangan akses teknologi atau digital divide. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki akses yang sama terhadap internet, perangkat teknologi, dan pendidikan digital. Hal ini menyebabkan kesenjangan pengetahuan antara kota dan desa, si kaya dan si miskin. Ini bertentangan dengan nilai Pancasila pada sila kelima, keadilan sosial. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan akibat teknologi. Percepatan teknologi sering menyebabkan eksploitasi alam, sampah elektronik, pencemaran lingkungan, dan penurunan kualitas hidup. Padahal Pancasila menekankan harmoni antara manusia dan alam, yang tercermin dalam nilai-nilai moral dan spiritual. Dari beberapa pembahasan yang sudah saya bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai kompas moral dan pedoman etika agar teknologi berkembang tetap manusiawi, adil, dan sesuai dengan nilai kebangsaan. Landasan historis, sosiologis, dan politis menunjukkan bahwa Pancasila layak menjadi dasar nilai iptek. Namun, perkembangannya di era modern menghadapi banyak tantangan besar seperti arus globalisasi, kapitalisme teknologi, masalah privasi, hoax, otomatisasi, dan berbagai persoalan etika digital. Penerapan Pancasila harus diperkuat terutama oleh generasi muda sebagai pengguna dan pengembangan teknologi di masa depan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pegangan, ilmu pengetahuan tidak hanya menjadi alat kemajuan, tetapi juga sebagai sarana membangun masyarakat yang lebih manusiawi, bermoral, dan berkeadilan. Itulah pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan dan ilmu pengetahuan di era modern ini. Jika ilmu pengetahuan berkembang tanpa nilai, maka ia bisa menjadi ancaman. Namun, jika ilmu diarahkan dengan nilai Pancasila, maka ia akan menjadi kekuatan besar untuk membangun bangsa yang adil, manusiawi, dan berkeadaban. Itulah inti dari pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan di era modern ini.